Part A ini sebenarnya paling susah. Part C ya. C, oke. C lagi. Oke, ya memang dari kebanyakan teman-teman yang sudah pernah ikut official test dari part A, B, dan C ini memang banyak yang bilang part C paling susah karena dia long talk ya, dia cuma satu orang yang ngomong, kemudian audionya cuma diputar sekali dan kita harus mengingat-ingat kira-kira informasi gitu. Apa aja nih ya yang perlu kita ingat untuk nanti bisa menjawab soal. Nah, hari ini kita akan belajar itu kira-kira em, informasi seperti apa ya yang harus kita ingat atau gimana sih caranya biar kita bisa menaklukkan part sini gitu. But let's try this first. Kita coba ini ya, warming up question sebentar karena ada yang bilang part C paling susah. Kayaknya kita langsung di part C dulu. Ini sample questions dari IPS, jadi teman-teman kalau boleh langsung ke um, websitenya IPS. Oke, nah kita coba dulu di sini di part sini. Jadi nanti akan ada tiga pertanyaan, oke, tiga pertanyaan tentang animal yawn. Oke, teman-teman akan mendengarkan audio ini dan kita akan coba jawab bersama-sama ya sebagai warming up question sebelum kita masuk ke materinya. Oke, you guys, are you ready for this? Ini suaranya. Ready, Kak? Yeay, Ready, Kak. dia. Alright, kita cek dulu. Questions 8 through 10. Suaranya terdengar teman-teman? Oke. Jelas, Kak. Jelas, Jelas, Kak. Kak. Oke. Jelas, Kak. Alright. Ya, pertanyaannya ada tiga. Teman-teman boleh mungkin take notes. Kira-kira informasi apa aja yang perlu diingat untuk menjawab. Oke, let's listen to the audio. Questions 8 through 10. Listen to a talk in an animal behavior class. Today's discussion is about a common animal reaction, the yawn. The dictionary defines a yawn as an involuntary reaction to fatigue or boredom. That's certainly true for human yawns, but not necessarily for animal yawns. The action can have quite different meaning in different species. For example, some animals yawn to intimidate intruders on their territory. Fish and lizards are examples of this. Hippos use yawns when they want to settle a quarrel. Observers have seen two hippos yawn at each other for as long as 2 hours before they stop quarreling. As for social animals like baboons or lions, they yawn to establish the pecking order within social groups, and lions often yawn to calm social tensions. Sometimes animals yawn for a strictly physiological reason, that is, to increase oxygen levels. And curiously enough, when they yawn for a physical reason like that, they do what humans do. They try to stifle the yawn by looking away or by covering their mouths. Question 8. What is the speaker's main point? Question 9. According to the speaker, when are hippos likely to yawn? Question 10. What physiological reason for yawning is mentioned? Oke, that's it. Uh, Mari kita coba lihat kira-kira nomor 8 yang menjadi jawaban ini yang mana? Kira-kira topiknya tentang apa tadi?
Langsung jawab aja kan boleh kok. Oke, nomor 8, kira-kira jawabannya. Oke, A. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, ya jawabannya A ya. Animal yawn, animals yawn for a number of reasons. Ya. Jadi disebutkan tadi, jadi animals ini mereka yawning karena beberapa hal ya. Ada yang physiological reasons, ya, social group, dan lain-lain. Kemudian nomor 9, sehingga pertanyaannya itu about hippos, ya. Apa sih hippos ini biasanya yawning? Kira-kira jawabannya A, B, C, and D. Among these options, kira-kira yang mana? Oke, ya, karena tadi di audionya ada kata quarrel, ya. Jadi di opsi jawabannya when they are quarreling. Kemudian kalau nomor 10, ini ada kata-kata physiological reason. Sepuluh jawabannya yang mana yang paling tepat? B, Kak. B. Are you sure, B? Eh, kita coba dengar sekali lagi ya, khusus buat nomor 10. Remember, the keyword is physiological reason. Jadi kalau misalnya ada terminologi tertentu di part C ini, nanti kita perlu ingat. Karena keywordnya biasa ada di situ. Let's try to listen to the skin. Nah, ada satu orang yang benar. They yawn to establish the pecking order within social groups, and lions often yawn to calm social tensions. Sometimes animals yawn for a strictly physiological reason, that is, to increase oxygen levels. And curiously enough, To increase oxygen levels atau okay, ada sinonim di sini, increase or gain more oxygen levels. Okay, jadi nanti di part ini kita akan mendengar keyword-keyword tertentu atau ada terminologi tertentu. Nanti di situ okay. So, yep, that's the example of listening comprehension part C. Ini tidak terlalu susah ya teman-teman, karena cuma 3 pertanyaan dan audio juga lebih sedikit tidak terlalu advance bahasanya, tapi mungkin nanti di official testnya akan lebih sedikit susah karena kadang lebih dari 3 pertanyaan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar gimana caranya kita bisa menjawab soal-soal tersebut dengan tepat. And then kalau misalnya ada yang mungkin belum ikut tes TOEFL untuk apa namanya digital version, nanti model soalnya tidak seperti ini lagi ya, hanya ada opsi jawaban. Kalau sekarang sudah ada pertanyaan di atasnya, jadi kita lebih dipermudah. Jadi kalau dulu sebelum Juli 2024 itu kita masih belum punya pertanyaan di sini, jadi floor hanya pilihan jawaban. Tapi kali ini kita sudah punya pertanyaan di sini, jadi nanti bisa lebih gampang buat kita ya untuk menjawab soal-soal itu. Jadi sebelum kita mendengar soalnya pun ya, atau sebelum mendengar audionya, kita sudah ada background information. Oh, nanti di nomor 8 tentang topik. Ya. Saya harus pay attention di awal-awal audionya. Atau ketika ada di sini, tadi pertanyaannya, when do hippos like to yawn? Misalnya ada keyword hippos, tapi nanti harus menggunakan kata-kata hippo di dalam audionya. Oke.
Kita tahu dari awal, mungkin tidak otomatis ya kita cover hari ini karena eh, 2 jam itu tidak bisa mengcover seluruh materi yang ada di part A, part B, dan part C, tapi saya ambil yang paling penting aja yang memang bisa kita terapkan untuk menjawab semua soal ya, yang ada di listening A, part B, dan juga C. Ya, kita mau lihat dulu, mungkin buat teman-teman yang baru belajar, karena kita punya teman-teman yang baru belajar, jadi listening comprehension itu isinya apa sih ya? Ya, listening comprehension section is divided into 3 parts. Jadi akan ada 3 part. Kita punya part A, ya, part B, dan juga part C. Nanti pilihan jawabannya sama kayak yang sudah kita lihat tadi, semuanya dalam bentuk pilihan ganda. Jadi nggak ada yang harus kita misalnya sentence completion atau insert text seperti di TOEFL IBT itu nggak perlu. Jadi kita tinggal milih aja ya. A, B, C, ataupun D. Kemudian kira-kira short conversation ini atau listening part A ini seperti apa? Kita lihat per partnya. Oke. Nah, di part A atau short dialogue nanti kita punya 30 pertanyaan. Jadi total pertanyaan di listening ini kan 50 ya. Jadi 30 itu di part A, 20 sisanya itu nanti ada di part B dan part C. Tapi part B dan part C ini tidak mesti part B-nya 10, kemudian part C-nya 10, enggak. Itu nanti tergantung dari kiasnya. Bisa aja part B-nya itu cuma 8 atau 7, sisanya ada di part C. Oke. Nah, di short dialogue ini, kita ada 30 nomor, 30 soal, kemudian setiap nomor itu ya berisi 2 orang yang ngobrol dalam kalimat yang sangat pendek ya, short sentence. Jadi benar-benar short dialogue. Kita cuma punya 2 kalimat aja. Dan dari percakapan kita tadi banyak yang bilang mungkin ini yang paling mudah ya, karena yang paling susah adalah versi yang A kita bisa bilang yang paling mudah. Nah, teman-teman, karena part A yang paling mudah, maka usahakan kita bisa benar semua di sini. 30 nomor ini. Jadi kalau nilainya apa namanya skornya itu benar-benar bagus, tinggi atau sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus tahu ya bagian yang paling mudah yang mana, bagian yang paling susah yang mana. Jadi misalnya part A yang paling mudah, kita usahakan semuanya benar di situ. Kita udah punya 30 benar, lumayan. Jadi part B dan part C nanti usahakan juga bisa banyak. Tapi paling tidak, kalau misalnya di long shorts ini, part C kita mungkin belum bisa jawab beberapa, kita udah punya cadangan short dialog ini sudah banyak. Jadi ada baiknya kalau kita tahu gimana kelemahan kita ya, kelemahan dan kelebihan kita yang disini. Kemudian part berikutnya adalah part B. Ini long conversation. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar, long conversation artinya masih ada 2 orang yang ngobrol. Topiknya biasanya casual topik, campus related topik ya. Profesor sama studentnya. Kemudian nanti itu durasinya sekitar 60 detik sampai 1 menit 30 detik. Kemudian yang nanti versi long talks, ini dia biasanya versi pendek dari perkuliahan di US. Ya. Kemudian ya topiknya dia tidak sama seperti yang ada di tadi, ya. Dia lebih akademik, jadi benar-benar akademik topik yang kita temui di versi ini. Jadi mungkin itulah yang membuat teman-teman bilang, oh ternyata versi ini yang paling susah karena sudah sama-sama akademik, juga ada teknologi yang mungkin kita nggak tahu nih.
durasinya sama, jadi sebenarnya sama, sekitar 60 sampai 1 menit lebih. Nah, nanti pembahasan untuk heartbeat dan heart ini akan kita gabungkan. Kenapa? Karena pendekatannya sama. Approach untuk menjawab dua part ini sama. Yang berbeda itu hanya bagian audio aja, audio mereka. Tapi pertanyaannya di part B dan part C ini sebenarnya sama. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ikut official test, biasanya tahu. Pertanyaan tetap sama, tetap nanyain ya 5W tambah 1K, tapi hanya materi aja gitu. Ini casual topik, ini nggak bisa. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Oke, ini tambahan untuk variasi ya. Masih um, durasinya lebih panjang, kemudian bisa sampai 5 pertanyaan untuk satu audio. Jadi durasi, ya, jumlah pertanyaannya itu mulai dari 3 sampai 5 pertanyaan per audio. Rita, Ya, mohon maaf, suaranya agak putus-putus. Mungkin bisa gimana ya? Eh, Sambil off cam dulu, mungkin sambil menjelaskan, bisa membantu nggak ya kira-kira? oh, cek, cek, cek. Kalau kayak gini, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran sih, cuma nggak tahu ntar kalau misalkan ngejelasin panjang ya. Atau, Kayaknya saya ini sebentar ya. oh boleh mungkin bisa pakai headset gitu Kak, kalau ada. Oke teman-teman kita tunggu sebentar ya. Cek, cek. Ini buat ya. Boleh coba lagi Kak. Cek. Teman-teman gimana? Oke kah? Oh, itu udah pakai headset ya. Suaranya hilang Kak. Baik, jadi masih kurang nggak? Agak putus-putus dikit sih. Masih ini. Suaranya nggak ada Kak. Kayaknya masalah headsetnya kayaknya nggak masuk suaranya sama sekali.
Masih nggak ada. Atau mungkin yang tadi lebih better, Kak. Yang pas awal, cuma mungkin lebih pelan-pelan aja, Kak. Nah, ini betul juga ya. Ini better sih, Kak. Tapi hilang hilang lagi. Nah, sekarang nggak ada suaranya. Cek, cek. Nah, kalau ini kedengeran ya? Oke, di audio. Ini kedengeran, Kak. Jelas. Tapi hilang lagi nggak ya? Hmm, dicoba dulu aja, Kak. Lanjut dulu. Sekarang aman Ya, sih. di apa namanya? Icon audionya ini kayak hijau-hijau terus gitu kan. Ada dia membantu Oh, udah jauh lebih baik kok. Tuh, ada yang bilang. tapi it will be better Mm-mm. to the end of time. Oke, oh ya. Alright, ya, kita lanjutkan lagi. Ini di bagian part C ya, dan juga part D. Sama kayak yang tadi, nanti satu audio akan ada 3 sampai 5. Eh, Kemudian pertanyaannya biasanya itu menanyakan tentang apa yang sudah di-mention, ya, stated or implied by the speakers. Tapi overall, part B dan part C ini akan menggunakan tentang WH question. Jadi teman-teman bisa rely on that WH question. Jadi ketika mengingat informasi apa nih yang harus saya ingat nanti agar bisa menjawab pertanyaan. Jadi bisa dengan ingat-ingat tadi yang ngomong siapa aja, ya. Misalnya di Farsi yang ngomong siapa aja, mungkin um, nama studentnya atau nama profesornya, kemudian Farsi pun seperti itu, dan when, why, how, dan lain-lain, seperti itu perlu diingat. Kemudian nanti ketika ada kita bilang sign post ya, sign post itu artinya kata-kata yang menunjukkan example. Jadi misalnya ada kata-kata yang bilang for example, nah itu perlu apa yang perlu diingat karena biasanya akan dijadikan pertanyaan. Misalnya, what does the professor mean by stating? Nah, stating biasa example-nya. Stating the physiological reason. So, according to the professor, lion, lion yawning because of blah 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 blah. Jadi, you have to pay attention to the example that is mentioned in this example. Okay. Kemudian tipe pertanyaan kalau di part B dan part C nanti biasanya tentang topik ya, or media. Untuk tahu topiknya itu nanti apa atau media apa, itu tinggal didengar aja di naratornya. Saya langsung ngomong gitu ya. We're going to listen to a professor talks about animal yawn kayak tadi, atau bisa dengan nanti dengar bagian awal-awal dari video tersebut. Oke, tapi nanti kita akan belajar lebih dalam tentang part B dan part C. Oke, aman ya audionya, suaranya? Aman, Kak. Clear, Kak. Oke, oke, thank you. Yeah, let's just move on to part A. Nah, teman-teman, di part A ini ada beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama ada gist content.
This konten ini menanyakan tentang media. Apa sih yang diomongin sama ceweknya atau cowoknya? Tipe pertanyaannya kayak gini. What does the man mean? Ya? What does the woman say about the topic? Yang tentang yon ataupun apapun itu. Kemudian ada tentang inference, yang menebak atau kita coba memprediksi. What does the woman or man imply? What does the man or the woman imply about X? Okay? Or what can be inferred about the woman or the man? Okay? Tergantung siapa yang menjadi speakers or the second speakers. Kemudian bisa tentang advice. Yeah? What does the woman or man suggest? Give the woman advice dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya prediction. Nah, kalau di prediction ini dia lebih ke apa yang akan dilakukan si man atau woman ini setelah percakapan tersebut berakhir. Jadi, kira-kira nih dia mau main. Jadi bukan kayak ini tadi inference, okay? What women imply about what can be inferred, kira-kira apa sih yang bisa kita tebak dari pertanyaan ini? Nggak kayak gitu. Tapi kalau prediction, kalau ada kata probably do, itu sudah pasti nanti menjadi jawabannya adalah hal-hal yang akan dilakukan oleh si speakernya, baik itu man atau woman. Jadi bukan apalagi yang diomongin di audio, ya, tapi kemungkinan yang akan dilakukan seperti itu. Jadi misalnya second speaker ya, dia ngomong, oh hari ini saya mau check out buku dari perpus ini. Kemudian, what will the woman or man probably do next? Kalau apa yang akan dilakukan setelahnya, kan dia nggak mungkin duduk lagi ya di perpusnya, atau dia nggak mungkin ambil buku itu terus dibalikin ke rak bukunya, nggak mungkin kayak gitu. Kemungkinannya adalah ya dia ke bagian meja administrasinya, nyatet buku apa yang dipinjam segala macam, baru pulang ke rumah. Kan dia bilang mau check out bukunya. Jadi kemungkinan pertanyaan tentang prediction seperti itu. Apa yang akan dilakukan setelah percakapan tersebut berakhir? Tandanya dengan ada kata-kata itu. Probably do. Oke, dan yang terakhir ada vocabulary question. Nanti biasanya lebih kita tinggal cari sinonim. What does the man or the woman? Nah, basically semua tipe pertanyaan ini bisa kita jawab dengan beberapa strategi. Ada beberapa strategi bisa kita terapkan untuk menjawab 5 model pertanyaan ini yang ada di part A. Kita pilih di part A apa aja. I think this is really important, but yeah, this is the general strategies. Be familiar with the directions, listen carefully to the message, of course, karena kalau kita nggak dengar dengan baik, kita nggak mungkin bisa jawab. Jadi, pay attention to the audio. Kemudian, nah ini tadi, know where the easier and the more difficult questions are generally found. Jadi, biar kita tahu, oh saya lemahnya di part sini. Karena saya tahu lemah di part sini, berarti part yang lain harus saya maksimalkan. Skornya harus bagus di situ. Kalau bisa paling banyak benar di situ tuh. Jadi di part sini nanti kalau misalnya kita harus salah beberapa, that's okay. Yang penting part lain sudah kita cover. Kalau kita nggak tahu kelemahan kita ada di mana, nanti bingung. Jadi bisa semua part malah banyak yang salah. Kemudian be familiar with the pacing of the test. Nah, teman-teman, untuk TOEFL ITK ini listening-nya kita dikasih waktu 12 detik ya. 12 seconds, 12 detik untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita dalam 12 detik itu harus klik jawaban. Kalau kita ambil yang online version, kalau misalnya kita ambil yang paper based, jadi lingkarin answer sheet-nya itu harus cepat. Jadi 12 detik sebelum dia pindah ke audio berikut. Okay, so use your time wisely. Kemudian never leave any answer blank on your answer sheets. Ini kalau yang paper based, tapi berlaku juga untuk yang online version. Kalau misalnya nggak tahu jawabannya, that's okay ya. You are not
expected to know all the answers. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya, dipilih aja. Yang penting jangan sampai kosong. Dipilih aja mau A, B, C, atau D. Pilih aja jawabannya. Oke, jangan sampai dikosongin. Karena tidak ada nilai minus kalau misalnya kita salah. Jadi nilai jawaban yang salah dan yang tidak diisi itu sama. Jadi mending diisi sekalian. Karena siapa tahu yang kita isi asal-asalan tersebut ternyata benar. Oke, so jangan sampai kosong nanti. Jadi pilih aja. Dan ini berlaku untuk semua skill ya, dari section 1, section 2, kemudian section 3. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Oke, diisi aja. Oke, dan ini tips yang terakhir. Ini sebenarnya buat yang paper based. Kalau paper based test kan kita masih bisa lihat pilihan jawabannya untuk nomor berikutnya. Tapi kalau yang online question, dia akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Jadi kita tidak punya waktu untuk lihat answers options untuk nomor berikutnya. That's for the general strategy, and then let's take a look at. Yep, this is the first strategy for overcoming the probability listening comprehension part A. Focus on the last line. Artinya kita fokus pada pembicara kedua. Kenapa? Karena biasanya pertanyaannya itu ya tentang apa yang diomongin sama pembicara kedua. Dia nggak akan nanya pembicara pertama. Itu jarang banget tentang pembicara pertama. Kalau di kesempatan ini. Jadi misalnya skill bahasa Inggris kita atau skill listening kita mungkin tidak terlalu bagus, kita baru mau mencoba nih, baru awal-awal belajar. That's okay. Dengan fokus pada pembicara kedua, kita bisa lebih bisa menjawab pertanyaan. Jadi nggak perlu kayak misalnya tadi pembicara pertamanya sudah ngomong ya, kemudian kita aduh dia ngomong apa ya, nggak ngerti lagi dan lain-lain. Gak apa-apa, karena fokusnya ada di pembicara kedua. Jadi kalau misalnya nggak ingat apa yang dibicarakan sama pembicara pertama, that's totally fine, okay? Karena nanti pertanyaannya is probably and mostly tentang pembicara kedua atau the second line. Jadi teman-teman bisa fokus kepada pembicara. Kalau misalnya kita bisa mengerti, bisa mengingat apa yang dibicarakan sama pembicara pertama, itu oke banget. Tapi kalau misalnya enggak, ya juga kita bisa fokus pada pembicara kedua. Kemudian, ketika mau memilih jawaban, hindari memilih jawaban hanya karena dia memiliki kata-kata yang sama dengan apa yang kita dengar di audio. Okay? Try to catch the meaning. Karena nanti pilihan jawabannya itu biasanya berupa sinonim. Meskipun nanti dia jawabannya itu sangat-sangat berbeda, kata-katanya, totally different sentence, that's okay. Tapi selama mereka memiliki arti yang sama, jadi apa yang dibicarakan pembicara kedua ini, dia artinya sama dengan yang ada di pilihan jawaban, probably that's the best answer. Jadi hindari hanya karena, oh tadi di audio, saya dengar kata bell nih, berarti saya harus pilih yang ada kata bellnya juga. Nggak harus seperti itu. Tidak melulu hanya karena kata-kata sama. Jadi kita mau fokus pada meaningnya. Oke, nah misalnya ini ada contoh dari buku Longman. Kita fokus pada pembicara kedua di sini. Misalnya I rang the bell with no one answered. Ya, kita fokus pada pembicara kedua. I rang the bell with no one answered. Nah, pertanyaannya, what does the man imply? The man sini refers to the second speaker. Kan? Makanya kita fokusnya pada pembicara kedua. Nah, apakah I rang the bell but no one answered punya arti yang sama dengan pilihan yang pertama, dengan pilihan A? Tidak, oke. Meskipun ada kata-kata yang sama, ya kan? Meskipun ada kata bell, Bart answered the bell. Ada kata answered, ada kata bell. Punya kata-kata yang sama, tapi tidak menunjukkan arti yang sama. What about the second options? B. The house was probably empty. Apakah ini menunjukkan arti yang sama? Yes. Yes. Ya, oke. Nah, makanya
memilih jawaban hanya karena punya kata-kata yang sama ya dari apa yang kita dengar di audio, tapi fokus pada meaning, pada artinya. Pilihan A, C, dan juga D tentunya punya kata-kata yang sama ya dengan apa yang ada di audio sini. Ada kata bell, bell, kemudian ada bell lagi di sini, tapi mereka tidak menunjukkan artinya. Nah, makanya ketika mencari jawaban untuk semua ya, untuk semua pertanyaan nanti jangan mencari jawaban hanya karena itu tadi kan sama dengan yang ada di audio, tapi kita fokus pada artinya. Oke, we have to focus on the meaning. Oke, nah ini strategi yang pertama. Jadi fokus pada pembicara kedua sambil mencari jawaban dengan arti yang sama. Oke, any question? Teman-teman, mungkin sebelum kita lanjut ke strategi berikutnya, atau nanti ini ya, setelah 3 strategi dulu aja ya, baru nanti kalau ada diskusi kedua. Kemudian yang kedua setelah fokus on the last line atau sambil berfokus pada pembicara kedua. Okay. Here, if you see any synonyms for words in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang sudah kita pelajari tadi. Kita memilih jawaban dengan sinonim dengan arti yang sama. Jadi meskipun nanti kata-katanya berbeda, ya apa-apa. Selama itu memiliki arti yang sama, jadi itu jawaban. Karena kan di bahasa Inggris banyak kata-kata meskipun berbeda, artinya kan tetap sama ya. Kita cari jawaban dengan cara choose answer with synonym. Masih sambil fokus pada last line atau second speaker. Nah, misalnya, satu contoh di sini. Yes, and I also have to fill out an application. Kita fokus pada pembicara kedua. What does the man mean? Kira-kira yang memiliki arti yang sama dengan pembicara kedua ini dari pilihan A, B, C, dan D. Fill out an application. Let's also have to fill out an application. A, B, C, dan D. Jadi jawabannya B dan C. Oke, Delta. Right. Yep. Nah, artinya application ini kan sama dengan form. Fill out ini sama dengan complete atau kita mengisi. Ya kan, meskipun kata-katanya berbeda, tapi artinya tetap sama. Kita pilih yang seperti itu. Kalau misalnya kita pilih pilihan A, B, dan juga C, mungkin karena ada kata-kata yang sama nih. Ada bookstore manager, ada bookstore manager di sini, kemudian ada store, ada kata application. Nah, pilihan C juga ada kata book, and then apply. Kita tidak memilih pilihan jawaban, misalnya kita kita lebih fokus pada ya. Jadi strateginya adalah choose and see with synonym. Okay. Kemudian contoh yang kedua, teman-teman dari student we leave before noon ini, nih, baik. Okay, good job. If it's possible to go by 12. Okay, before noon. Kan kalau afternoon berarti setelah jam 12 kan? Nah, before noon pasti jam 12. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan kata noon ini. Couldn't we leave before noon? Kemudian leave at noon. Ini sudah pasti salah. Atau leave the room. Noon sama room mungkin ketika kita mendengarkan audionya agak sedikit mirip suaranya. Then, why they can't leave at noon? Ada kata-kata yang sama, tapi tidak memberikan arti yang sama. So, we choose answer with synonym. Ini strategi yang kedua. Kita mengerjakan part A. Oke, nomor 1 sampai nomor 30. Kemudian,
Strategi yang ketiga, sebelum kita masuk di practice session, iya. Ya ini kayaknya jadi salah satu tempat. Avoid similar sound, ya. Avoid similar sound. Artinya, ketika kita mendengarkan atau ketika kita membaca pilihan jawaban, kemudian di pilihan jawabannya nih ada kata-kata yang bunyinya itu mirip dengan apa yang kita dengar di audio. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, kita cari yang paling beda. Ini katanya di sini avoid similar sound. Identify, okay? Identify words in the answers that contain similar sound, okay? And do not choose this sound. Jadi kalau ada bunyi yang mirip dengan apa yang kita dengar di audio, itu nggak usah dipilih. Karena biasanya itu yang menjadi distractor. Okay? Dia yang menjadi pengganggunya, biar kita bisa mendengar itu. Nah, misalnya, contohnya di sini, ini masih dengan fokus pada pembicara kedua ya, or the second line, the last line. Karena di sini ada kata searching, kemudian ada kata apartment. Nah, ini di pilihan jawabannya ada beberapa pilihan jawaban yang memiliki bunyi mirip. Ada department, ya, department. Agak mirip nih. Nah, misalnya tadi, we're not listening to the audio carefully. Mungkin kita bisa pilih ini. Okay? Atau ada kata search, when we search ya. Ini bunyinya juga sedikit mirip. Okay? Harus kita hindari. Ada lagi yang mungkin ini paling berdekatan nih bunyinya appointment, apartment, agak sedikit mirip. Jadi mungkin kita bisa terkecoh dengan dua bunyi yang mirip ini. Tapi di sini dikatakan avoid similar sound. Makanya jangan memilih, okay, pilihan jawaban yang memiliki bunyi yang mirip. Ini balik lagi sebenarnya ke strategi yang sebelumnya, ya, choose answer with synonym. Jadi kita harus memilih jawaban yang memiliki synonim yang artinya sama dengan jawaban. Makanya di sini pilihan B, he was looking for a place to live. Memang kalau dari keseluruhan kalimat ini sangat-sangat berbeda ya dengan apa yang ada di audio. Tapi mereka memberikan yang sama, searching sama dengan looking. Oke, sinonimnya. Kemudian apartment sama juga dengan place to live. Jadi ini sinonim. Makanya dari awal tadi saya bilang ketika kita mengerjakan soal di part A, fokus pada pembicara kedua, kemudian cari jawabannya berdasarkan arti, ya, berdasarkan ini. Jangan hanya karena kata-katanya sama ya, dengan apa yang ada di audio atau bunyinya mirip. Karena kalau kayaknya orang Indonesia kita punya tendensi untuk memilih yang bunyi-bunyinya kalau sama, kayaknya pilih ini kemungkinan itu deh yang jadi jawaban gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita belum terlalu familiar sama listening audio juga, jawabannya di situ. Tapi kalau di sini strategi dari Longman, kita disuruh untuk avoid similar sound and it works. Jadi fokusnya itu fokus pada pembicara kedua, kemudian choose answer with synonym. Jadi tidak hanya karena mereka memiliki kata-kata yang sama atau bunyi yang mirip. So that's the strategy for listening part A. Masih ada lagi habis ini, tapi itu dulu dari strategi 1 sampai strategi 3. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita boleh langsung praktis ya. Kita coba dulu. Let's see this. Jadi nanti pertanyaannya dia akan seputar strategi yang sudah kita pelajari tadi. Teman-teman boleh take note jawabannya seperti apa. TOEFL exercise skill. Suaranya kedengeran nggak teman-teman dari audio? Kedengeran Kak, aman. Boleh ya, ini mungkin beberapa take notes jawabannya apa.
TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Number 6. Oke, cuma nomor 2 aja ya. Biar kita waktu nih. Oke, kita coba lihat dari nomor 1 sampai nomor 5. Jawabannya, oke. Oke, teman-teman, nomor 1 ini dia berkaitan sama yang with similar sum atau choose pencil with synonym. Ini sama. Oke. Kira-kira yang menjadi jawabannya yang mana? Oke. Ada yang jawab B, oke, ada yang jawab C, ada yang jawab C lagi. Oke, ada yang jawab A. Oke, kita dengar dulu ya audio. What does the man mean? Let's stop and get something to drink. Short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Some coffee would be nice. Some coffee would be nice. Nah, kalau kita choose answer with synonym, jawabannya adalah C. A drink seems like a good idea. Kira-kira nice, okay. Some coffee would be nice, would be seems like a drink. Okay. So you avoid iced coffee, drinking coffee, or puffing. Okay, so C is the answer. Caranya seperti itu. Jadi kita memilih jawaban dengan ini ya berpatokan sama artinya. Jadi bukan karena di audionya ada kata-kata yang sama ataupun bunyi yang mirip. Oke, kecap. Kemudian nomor 2, kira-kira jawabannya? Oke. Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? No, today, ya. Not today, it's too cloudy and cold.
jawabannya ada di pilihan yang A, ya. She would prefer a sunny day. Apa? Karena ini kalau kita pakai strategi choose and select ini ya di sini. Nah, dia bilang too cloudy and cold. Artinya dia nggak suka hari yang terlalu cloudy atau terlalu dingin. If so, she would prefer a sunny day. Atau ketika kita mau pakai strategi avoid similar sound, bisa banget ada kata crowded. Cloudy, crowded ya. Cloudy, crowded agak-agak sedikit mirip. Kita hindari dalam jawaban ini. Ada cloud, loud, cloud, loud. Bunyinya mirip. Kita hindari. Atau ada kata cold, old, cold, old, cold, old. Ini bunyinya mirip juga. Tapi apakah artinya ini sama dengan apa yang ada di pilihan tadi audionya? Enggak, ini totally different. Makanya kita pilihan jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor berikutnya, kalau nomor 3, kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Nomor 3 jawabannya adalah delta, ya. You could try counting sheep, ya, artinya try something monotonous. Okay? Kita tidak boleh terkecoh dengan ada kata count atau count. Ini artinya sudah sangat-sangat berbeda. Okay? Atau ada sheep, ya, sheep, sheep, and sheep itu dua hal yang berbeda. Atau keep the cost sheep, 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 sheep. Ini bunyi hampir-hampir mirip, tapi dalam arti mereka meaningnya itu sangat-sangat berbeda. Kita pilih yang delta. We should try something monotonous. Oke. Kemudian nomor 4 kira-kira. Yeah, delta. Good job, everyone. What has happened is incredible for him. Jadi jangan terkecoh dengan ekspresi I can't believe it, ya. Karena ada kata can, mungkin dia ini apa namanya, malah konotasinya negatif, tidak seperti itu. Ada beberapa ekspresi dalam bahasa Inggris yang pakai not, tapi artinya tidak negatif. Salah satunya misalnya I couldn't agree more, I couldn't agree more. Apakah artinya dia tidak setuju? Oh, tidak. Artinya dia sangat-sangat setuju hal itu atau pendapat orang lain. Jadi ada beberapa ekspresi dalam bahasa Inggris yang memang mengandung negative word, ya, katanya, tapi artinya nanti positif. I can't believe it means incredible. Okay. The last number for this exercise, Romina, kira-kira jawabannya? Oke, ya, nomor 5 jawabannya E, ya. The wait has taken close to an hour. Ada kata queue, in line, okay, artinya mereka menunggu. Jadi itu ya, kita memilih jawaban berdasarkan artinya. So choose answer with synonym, ya, dengan berfokus pada pembicaraan kedua. Kemudian kita memilih jawaban tidak hanya karena mereka memiliki kata-kata yang sama atau bunyi yang mirip dengan apa yang ada di audio, tapi fokuslah pada artinya, pada meaningnya. Okay, that's for the strategy for strategy 1 until strategy 3. Kita akan ada strategi berikutnya. Okay. Ya, strategi berikutnya di TOEFL ITP listening comprehension masih part A, ya, karena part A yang sangat banyak. Kemudian tipe soalnya sedikit berbeda-beda. Ada yang namanya draw conclusion. Jadi draw conclusion artinya kita akan menarik kesimpulan, tetapi memang informasinya itu tidak secara spesifik dikasih di audionya. Misalnya nanti kita akan ditanyakan 3 hal yang berkaitan dengan draw conclusion. Ada who is probably talking, kita ini yang ngomong siapa sih? Atau what will she probably do? Ini yang tadi prediction, what will she probably do? Jadi nggak langsung dikasih tahu habis ini dia mau gini-gini, enggak. Tapi kita lah yang akan memprediksi, ya, menyimpulkan.
Juga ada where does the dialogue probably take place. Jadi ada 3 pertanyaan dalam apa namanya strategi draw conclusion ini. Nah, caranya, kalau yang ini kita memang tidak bisa berpatokan hanya pada pembicara kedua. Meskipun tadi ada kata probably and mostly, jawabannya ada pada pembicara kedua ya. Memang tidak semuanya kita bisa rely on second speaker. Di sini harus pada pembicara pertama dan pembicara kedua. Nah, informasi yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaannya ada di 2 pembicara. Oke. Kemudian kita harus mendengarkan keyword. Keyword apa saja yang ada di 2 pembicara ini biar bisa menjawab pertanyaan. Nah, misalnya ada contohnya di sini. Pertanyaannya adalah what will the man probably do next? Probably do next. Nah, kita punya keyword, ada books. Are you going to read those books here in the library? Ada books. Kemudian, I think I would rather check them out now and take them home. Keywordnya ada di sini ya. Ada kata buku, books, and check them out now and take them home. Kalau seperti itu, ketika dikasih pertanyaan, what will the man probably do next? Seperti yang saya bilang tadi, kalau tipe pertanyaan ini, dia akan menanyakan apa yang akan dilakukan si speakernya setelah dari sini. Ya, setelah percakapan ini selesai. Nah, kira-kira yang mana? Ada di sini. Delta. Go to circulation desk. Kenapa? Karena dia bilang check them out now. Okay, and take them home. Artinya, dia nggak mungkin dong sit down in the library lagi. Kan? Atau look for some more books. Atau now dia kayak ASAP ya. As soon as possible, saya harus pulang. Okay, check the books now. Then check out. And then return the books to the shelves. Mau dibalikin lagi ke arah bukunya, kayaknya nggak mungkin. Jadi mau pulang ke rumah nih. Jadi yang paling tepat adalah dia pergi ke meja administrasi, ke meja staffnya. Go to the circulation desk. Kita mau pinjam buku apa, berapa lama, ya, dan lain-lain. Oke, nah ini yang kita maksud dengan draw conclusion. Jadi tidak secara spesifik apa yang akan dilakukan si speakernya itu dikasih tahu. Misalnya, oh habis ini dia mau ke sini, enggak. Tapi lewat informasi yang ada, kita disuruh menyimpulkan. So, ini memang mewajibkan kita untuk mendengar dari kedua sisi speaker tersebut. Tidak hanya pada pembicara kedua. Oke, kemudian pay attention to the keywords. Keywords itu biasanya kalau yang di sini ada pada ini ya, verb-nya. Oke, biasanya ada pada verb, karena dia yang menunjukkan aksinya. Oke, what will the man probably do next? Action verb itu sangat-sangat penting untuk kita bisa draw conclusion. Oke, kemudian tahu background-nya. Kira-kira ini lagi gimana? Dia tahu, oh habis ini dia mau apa. Oke, itu kalau pertanyaannya what. Kita masih punya 2 pertanyaan selanjutnya, ada who and where. Nah, contohnya. Oke. Nah, dia ada Nah, misalnya yang berikutnya ditanyakan who is the man. Jadi kita akan ditanyakan kalau pertanyaan who yang jadi pilihan jawaban itu biasanya profesi ya. The who biasanya profesi. Jadi kalau profesi kita bisa lihat noun di sini ada class, ada homework, ada abuse. Okay, who is the man? Jadi kemudian kalau misalnya where, udah pasti yang ditanyakan adalah tempatnya. Kalau 2 pertanyaan ini biasanya lebih mudah daripada yang tadi ya, yang what will the man or the woman probably do. Karena informasi yang diberikan itu lebih lebih mudah untuk kita mengerti, untuk kita bisa tahu konteksnya lebih mudah. Karena ada homework, kalau ini pasti berkaitan sama sekolahan nih. Ada quiz, ada kelas, pasti ini antara teacher or students. Nanti kita sesuaikan dengan konteksnya. Atau ketika pertanyaannya tentang tempat, sama juga. Misalnya di sini ada kata water, ada kata sand, ada suntan, lotion. Nah,
Ya sudah pasti. Apakah di beauty salon? Kayaknya enggak deh. Di sandbox, kita nggak perlu pakai lotion juga sih kalau di sandbox. Atau outdoor restaurant. Pokoknya kalau outdoor restaurant nggak perlu ada sand juga. Jadi kalau seperti ini, uh, konteksnya lebih mudah kita pahami, kemudian kita juga lebih mudah mencari jawaban. Oke, nah ini yang kita sebut dengan draw conclusion. Jadi tidak bisa hanya kita berpatokan pada pembicara kedua ya. Oke, jadi dua-dua informasi dari kedua belah pihak, dari speaker one dan speaker two benar-benar harus kita ingat dan bisa menjawab pertanyaan. Jadi you're going to make a conclusion for who, okay, kemudian what will the man or the woman probably do, kemudian yang terakhir ada will. Oke, kalau sekarang lebih mudah teman-teman jawab pertanyaan karena sudah ada pertanyaan di sini. Jadi tidak susah lagi. Jadi nanti pertanyaan kayak gimana ya? Enggak gitu. Nah, sudah ada pertanyaannya, jadi tinggal langsung diingat aja audionya. That's for draw conclusion. Itu tadi ya, jangan berpatokan hanya pada pembicara kedua, tapi harus dua-dua dan juga pembicara kedua. Oke, kemudian ingat keywordnya bisa dalam bentuk verb ataupun dalam bentuk noun. Kalau verb biasanya untuk what will the man or the woman probably do, prediction questions. Kalau noun biasanya untuk pertanyaan who dan juga ya, karena akan menunjukkan profesi dan juga tempat. So we need. Nah, ini yang kita sebut dengan draw conclusion. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan listen for who and what in passive. Pertanyaan ini sebenarnya agak sedikit tricky karena nanti biasanya pilihan jawabannya itu dibolak-balik. Jadi bisa dari aktif jadi pasif atau dari pasif menjadi aktif. Jadi kuncinya adalah kalau satu aja nih ini. Jadi yang kita nggak perlu lihat yang kunci yang kedua ini. Poin kedua nggak usah diperhatikan. Kita fokus saja pada yang pertama ini. Kalau audionya pasif, kalau audionya itu pada pembicara kedua, jadi kita fokus pada pembicara kedua. Kalau audionya dalam bentuk pasif, jawabannya sudah pasti dalam bentuk aktif. Ya, jadi kalau nanti ada passive statement yang keluar dari pembicara keduanya, carilah pilihan jawaban yang berbentuk active statement, ya, kalimat aktif. Sudah pasti jawabannya akan seperti itu. Dia nggak akan mungkin nanti pasif lagi enggak. Tapi kalau dia active statement, kita nggak bisa patokan hanya pada sini. Active statement itu biasanya dia bisa banyak hal nanti pilihan jawaban. Oke, hanya kalau ketika ini the dialogue contains a passive statement, itu doang. Kalau nanti dia dalam bentuk aktif, itu jawabannya kita bisa cari dengan strategi apa aja. Jadi ini listen for who and what in passive hanya ketika audionya it contain a passive statement. Kalau enggak, udah juga. Tinggal cari jawaban yang berdasarkan sinonim, berdasarkan sinonim. Oke, misalnya di sini. Nah, ini sedikit tricky ya, karena kadang kita bingung nih subjeknya yang mana, objeknya yang mana ya. Jadi benar-benar harus dipelajari. Misalnya, his doctor made him take the week off. Why is Bill not at work this week? His doctor made him take a week off. What does the woman do? His doctor made him take a week off. Sorry. Ini sudah yang mau banget ya. Saya lupa tambahin contohnya lagi, sorry. Listen for who and what in passive nanti kuncinya seperti itu ya. Hanya ketika audionya dalam bentuk passive statement, then you can choose the answer. It should be in the active form. Dia nggak akan jadi pasif lagi.
Intinya sudah seperti itu. Oke, kemudian nanti di sini kita akan melihat contoh soalnya biar teman bisa lebih familiar sama listen to do and what in passive. Kemudian yang terakhir ya, strategi yang terakhir untuk part A ada listen for who and what goes with multiple nouns. Kenapa ini penting? Karena kadang kita bingung siapa yang melakukan apa. Okay, so here you have to pay attention to who is doing what. Okay, who is doing what. Jadi jangan sampai kebalik sebenarnya. Misalnya A yang harus melakukan C, tapi karena kita mungkin tadi nggak dengar secara teliti, kita pilih B yang melakukan C. Ini penting. Listen for who and what with multiple nouns. Ini juga menjadi salah satu common mistake karena kadang kita susah membedakan who is doing what. Misalnya di sini pertanyaan yang pertama, is doctor making take a week off? Kira-kira artinya seperti apa? A, B, C, dan D. Doctor made him take a week off. Oke, ada lagi selain Kak Hesti yang mau kasih jawabannya? Oh, ada yang jawab jawab A, bervariasi yang ada delta, ada alpha. Kemudian his doctor ya made him take a week off. Oke. Nah, jawabannya adalah delta. Oke, Bill take a vacation on his doctor orders. Ini masih berkaitan sama keep and with synonym ya. Ada vacation artinya week off. Kemudian doctor's order artinya ini itu doctor made him. Nah, jangan sampai kita kebolak-balik nih, siapa yang melakukan apa. Yang mau take the week off itu kan Billy ya. Yang menyuruhnya adalah si dokter. Jadi who is doing what? Who-nya Bill. Oke, what-nya ya take the vacation off. Nah, kalau pilihan A, the doctor decided to take some time off from work. Nah, ini artinya yang jadi who-nya sudah dokter sih, bukan itu lagi. Ini udah kebalik-balik nih. Oke, sudah agak confused with multiple nouns. Oke, atau misalnya pilihan C, Bill was mad when the doctor took some time off. Ini juga lebih nggak masuk akal karena sama sekali tidak mencerminkan apa yang ada di pembicara kedua ini. Tapi itu tadi penting untuk kita tahu listen for who and what with multiple nouns, focusing on what who is doing what, karena kalau kita salah nanti jawabannya pun keliru. Kayak ini misalnya tadi seharusnya yang take the week off itu Bill, tapi kita malah milih yang A. Doctor decide to take some time off from work. Kemudian kalau yang terakhir seperti ini, kira-kira yep, C. Paul is returning to Vermont for his sister's wedding. Paul will be there when his sister gets married this summer. Oke, good job. Yep, jawabannya sih ya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti kita kebolak-balik karena mungkin di sini tiba-tiba sudah dalam bentuk pronoun reference dari Paul menjadi his. Oke, kemudian mungkin kita agak bingung. Mungkin bisa milih B, Paul's sisters, karena ada his sisters. Paul's sisters returning to Vermont ya, to get married. Jadi kita bisa memilih. Tapi sekali lagi, knowing who is doing what, kemudian memilih jawaban berdasarkan artinya, bukan hanya karena bunyi yang sama, bunyi yang mirip
atau kata-kata yang sama dengan apa yang ada di audio. Okay, so that's for listening part A. Any questions, anybody? So kita lanjut ke part B and C. So, 20 menit. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut aja? Oke, lanjut. You, ya, ini untuk yang part B, part A, sorry. Untuk audionya, mungkin teman-teman bisa akses di apa namanya di ini, di Canva ini teman-teman bisa lihat exercise-nya ada di sini. Ya. Saya siapkan juga exercise buat skill 1 sampai 6. Jadi dari yang sudah kita pelajari tadi, ada semua di sini. Mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa akses apa namanya presentation ini ya untuk lihat contoh-contoh soal. Oke. Dan ya, ini kita langsung masuk aja di part B and part C. Nah, kalau di part B and part C ada pentingnya teman-teman. Yang pertama, di part B, identify the setting and speakers. Jadi biar tahu ini mereka lagi di mana, kemudian yang ngomong siapa aja. Karena pertanyaannya nanti itu tadi ya, dia berkaitan sama wilayah satu hal. Kira-kira mereka di mana, itu bisa jadi kira-kira yang ngobrol ini siapa aja, jadi seperti itu. Kemudian, pay attention to the speaker's stress and intonation. Nah, ini penting. Jadi nanti biasanya ada pertanyaan, what does the professor mean by saying this? Jadi ada statement dengan intonasi tertentu, terus kita disuruh jawab tuh. Karena kalau dia ngomong kayak gini, dia maksudnya apa? Maksudnya apa? Makanya harus tahu intonasinya seperti apa. Apakah dia gembira? Tadi it was incredible. Atau I can't believe it. Oh, itu menunjukkan excitement. Atau malah dia apa namanya intonasinya menurun. Ini yang ngomong sesuatu yang mengecewakan itu disebutkan. So you have to pay attention to the stress and intonation. Kemudian, nah, pay attention to the answer to the questions asked by either of the speaker. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jawaban yang dikasih itu perlu bisa. Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu. Kenapa si profesor atau si student ini ngomong tentang ini? Seperti itu. Atau kenapa dia menanyakan tentang ini? Biasanya akan ada seperti itu. Focus on keyword. Keyword itu bisa tadi ya, berupa action verb atau yang berkaitan dengan topiknya. Jadi kalau misalnya mereka ngomong tentang job opportunities ya in campus, nah nanti teman-teman fokus pada keyword yang berkaitan dengan job employment itu ya atau apa namanya job opportunities. Okay, and then don't get hung up on unfamiliar words. It's okay kalau kita nggak tahu semua kata-kata baru dalam bahasa Inggris ya. Ini hal yang wajar, oke? Okay? Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti artinya, udah dilewatin aja gitu. Jangan sampai kita membuang waktu hanya untuk harus tahu ini artinya apa ya gitu. Nggak bakalan ketemu kalau kita berpikir dalam 12 detik itu. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu nih artinya, oke, dilewatin aja. Kemudian yang part C, part B dan part C ini kita sebenarnya bisa take notes, nanti tergantung ini ya lembaga penyedia official testnya apakah kita dikasih apa namanya kesempatan buat take notes karena ini optional. Kemudian nanti kita bisa mengingat-ingat pertanyaan yang berkaitan dengan wilayah tersebut. Okay. And then anticipate transitions. Jadi kita bisa pay attention sama transition words-nya. Misalnya ada kata second ya atau furthermore, moreover. Nah, itu kata-kata setelah transition words itu, kalimat itu, atau informasi setelah transition words itu sangat penting. Karena biasanya itu yang ditanya. Moreover, kayak tadi yang kita dengar di part C, kan, setelah dia ada kata-kata furthermore,
over, second, dan lain-lain. Informasi-informasi yang mengikuti biasanya menjadi pertanyaan. Kemudian recognize sign cost. Ini biasanya berupa example. Jadi kalau ada kata-kata for example, take it for example, atau for instance, atau ketika dalam misalnya supporting this idea, misalnya ada kata-kata seperti itu, atau kata-kata yang mau menuju pada pemberian contoh, nah, bisa ingat tuh contohnya ada apa aja. Nah, pertanyaannya bisa jadi kenapa profesornya mention this, dia mention contohnya. Ya tadi HIPO itu ya tadi HIPO kenapa apa sih yang dilakukan HIPO ketika mereka yawning, tujuannya apa? Nah itu kan artinya dia ngambil contoh, oke, untuk dijadikan pertanyaan. Teman-teman pay attention sama contoh-contoh yang dikasih. Nah mesti pertanyaan akan kenapa profesornya mention this, kenapa profesornya mention that, kalau dikasih. Oke, and then pay attention to the new words or concept introduced by the professor. Nah, sama ini. Kalau ada kata-kata atau terminologi terbaru, mungkin kadang kita nggak ngerti, biasanya itu disebutkan, tapi dijelaskan sama profesornya. Kalau di Fabsi itu, dia disebutkan, tapi kemudian dijelaskan, atau dikasih example. Teman, pay attention to that part. Itu di part B dan part C. Memang durasinya agak lebih panjang ya, tapi kalau misalnya kita rajin latihan terutama, ini bisa dikerjakan dengan baik. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk menjawab pertanyaan di part B dan part C. Pertama adalah anticipate the topics. Kalau dulu sebelum kita dikasih pertanyaan nih di atas ini gitu ya, memang kita akan membaca pilihan-pilihan jawaban yang ada di kalimat, bukan kalimat, di pertanyaan pertama setelah audio tersebut. Jadi misalnya audio buat nomor 31 sampai 34. Jadi untuk tahu topiknya tentang apa itu, kita bisa membaca pilihan jawaban yang ada di nomor 31. Biasanya ada common theme dari 4 pilihan jawaban itu, biasanya ada tema-tema yang sama. Meskipun nanti penjelasannya berbeda, tapi itulah yang akan menjadi topik. Sama juga dengan misalnya nanti nomor 35 sampai 37, kayak gitu ya. Nanti kita bisa lihat audio ini topiknya tentang apa, itu dengan melihat pilihan jawaban yang ada di nomor 37. Sebelum mendengarkan audionya. Jadi kalau sambil jalan, sambil mendengarkan audionya itu ada. Tapi teman-teman sekarang dimudahkan dengan ini. Sudah ada pertanyaannya, jadi sedikit lebih baik. Jadi nanti kalau bisa sambil mendengarkan audionya, teman-teman bisa preview pertanyaan dan pilihan jawabannya. Jadi sambil mendengarkan, bisa sambil lihat jawaban dan juga pertanyaan. Karena nanti kalau di yang digital version, karena kan langsung seperti ini ya, satu audio, nanti langsung dikasih tunjuk, misalnya audio pertama untuk 4 pertanyaan, semua pertanyaan dikasih begitu. Jadi sambil mendengarkan, teman-teman sudah bisa mulai mencoba cari tahu nih kira-kira nanti pertanyaan ini jawabannya seperti apa. Oke, jadi kalau bisa, cewek ini biasanya lebih multitasking ya, sambil mendengarkan, sambil lihat pilihan jawabannya. Biasanya lebih cepat kita cari jawabannya seperti itu. Oke, tapi in case ada beberapa orang yang mungkin kalau mau listening, dia dengar aja dulu, nggak bisa harus bagi dua nih konsentrasinya mendengarkan, kemudian harus lihat lagi pilihan jawabannya, mungkin aku bagi. It's okay, ya. Bisa dengerin aja informasinya. Yang penting itu tadi kita mengingat informasi yang penting. Ya. Berkaitan sama itu tadi, lima bahasa Tuhan, kemudian example yang dikasih, atau ada terminologi terbaru, transition words, itu seperti itu. Jadi tinggal ketika masuk pertanyaan, kita kondisikan lah sebaik mungkin. Kita tadi bisa ingat itu. Oke. Tapi I suggest you to
be the multitasker one ya. Jadi sambil mendengarkan, dia melihat pilihan jawaban ya, sambil review answer options. Oke. Kemudian selain anticipate the topics, kita juga punya strategi yang lain yang namanya itu ya draw conclusion. Sebenarnya hampir sama dengan apa yang ada di part A, tapi kalau part A kita akan menarik kesimpulan, tapi informasinya tidak secara spesifik ya, dikasih di audionya cuma dua ngobrol dan cuma 2 kalimat. Tapi kalau di part B dan part C, semua yang kita butuhkan itu sudah ada di audio. Jadi dia hampir sama kayak reading, semua yang kita butuhkan ada di reading passage-nya. Tinggal gimana kita mencari informasi. Nah, pertanyaannya seperti ini. Who is talking? Atau when does the conversation probably take place? Where does the conversation probably take place? What is the source of information for the conversation? Atau why the professor mentioned this? Why the students ask about this? Jadi seperti itu. Okay? Jadi kita akan menyimpulkan, tapi informasinya semuanya sudah ada di listening audio. Yang perlu kita kerjakan yaitu mengingat informasi. Okay? Dan yang Oke, ini yang sangat penting. Listen for answers in order. Jadi nanti teman-teman tidak perlu khawatir, pertanyaannya dia nggak mungkin acak, dia nggak mungkin apa namanya. Jadi misalnya di audionya susunannya itu adalah A, B, C, dan D. Jadi susunan audionya, susunan informasinya A, B, C, D. Nanti ketika dia masuk ke dalam pertanyaan, nomor 1 akan menanyakan tentang A, 2 tentang B, 3 tentang C, 4 tentang D. Jadi dia akan berurutan. Jadi misalnya kita mengingatnya, oke, urutannya informasinya tadi, habis ngomongin A, dia sebut B, kemudian C, dan D. Nah, di pertanyaan pun akan seperti itu. Jadi akan memudahkan kita untuk mencari jawaban. Dia akan in order. Gak mungkin nanti susunannya A, B, C, D di audionya, tiba-tiba pertanyaannya nomor 1 nanyain tentang C. Itu nggak akan seperti itu. Dia selalu in order. Dia nggak akan acak. Ini udah ya sampai saat ini masih seperti itu ya. Dia tidak akan acak, selalu in order. Jadi teman-teman, kalau misalnya tadi yang aduh saya hanya bisa dengerin aja nih, nggak bisa kalau sambil melihat pilihan jawabannya atau pertanyaan. That's okay. Karena nanti pertanyaannya akan seperti itu juga. Dia akan berurutan sesuai dengan informasi yang dikasih atau yang ada di audionya. Sangat tidak mungkin dia bisa. Jadi teman-teman dimudahkan dengan hal-hal seperti ini. Nah, contohnya misalnya di sini. Yang pertama dia ngomong ini ya tentang checking account. Baru the identification. Okay, some identification. Tapi sebenarnya dia ngomong checking account dulu, baru identification. Nah, pertanyaannya juga, yang pertama dia akan nanyain tentang sesuatu yang berkaitan dengan checking account. Nomor 2 baru yang berkaitan dengan identification. Nah, ini yang kita maksud dengan listen for answers in order. Dia nggak akan acak. Misalnya tiba-tiba episode identification ini ditaruh di nomor 1, kemudian ini checking account yang ada di nomor 2. Jangan seperti itu. Jadi dia selalu berurutan, selalu in order. Di part B dan part C sama seperti itu, nggak ada beda. Oke, makanya penjelasan buat part B dan part C ini kita gabung karena pendekatan mereka untuk menjawab soal-soal yang ada di part B dan part C ini sama. Bentuk soalnya pun sama. Ya, mungkin materinya ya sedikit berbeda. Kalau part B dia lebih casual topik, campus related topik. Tapi kalau part C dia akan bersifat akademik. Jadi bisa tentang tadi misalnya yang physiological reasons, bisa tentang history. Jadi bahkan teman-teman bisa mungkin dapat audio tentang gunung berapi, ya, ring of fire, dan lain-lain, history, paintings, dan akan ada. Tapi
Cara jawabnya sama antara part B dan part C. Oke, pertanyaannya tetap 5W tambah 1H. Kemudian pay attention to the examples atau jawaban-jawaban yang dikasih oleh speakersnya. Okay, sign cost, however, kemudian preposition words, misalnya lagi ada verb more, moreover, dan lain-lain. Pay attention to that kind of things in the business model. Then you can answer it correctly. Dan yang paling penting, penjelasan ini tidak akan ada gunanya kalau kita nggak latihan. So, itu yang paling penting, latihan. Ya, karena kalau cuma kita dengerin penjelasan aja, ikut kelas aja, kemudian stop, nah nggak akan bisa kita menjawab part A, part B, dan part C. Ya sama, sampai section 2 dan section 3, kalau kita tidak membiasakan diri untuk latihan, itu sama aja. Nggak akan bisa jawab tuh. Oke, I think we still have time. Oke, kita coba ya, coba menjawab pertanyaan di part B. Satu audio aja, satu audio buat part B dan satu audio buat part C. Oke, teman-teman bisa coba itu ya, mempraktekkan strategi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, kita coba dulu dengan part B. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have two choices. If you want to go right now, you can walk straight down this street until you're past the Commons, and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Number 4. What does the man finally decide to do? Conversation 2. Questions 5 through 9. Listen to a woman talk. Kita coba lihat jawaban teman-teman. The music building will be straight ahead. Nah, ini bentuk audionya kan seperti ini. Dia casual topik ya, berkaitan sama campus life. Oke, nomor 1, kira-kira apa yang menjadi jawabannya? Cowoknya mau kemana? No. Wah, banyak ini jawabannya beta, 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 beta. Wah,
Harus pay attention nih. Jangan sampai terkecoh. Down the street until you're past the... I just got here last night. Here, I have a lecture to... Asking a woman, Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. I have a lecture to attend there. Nah, jadi sebenarnya dia mau kemana? Kayak ini, ke kuliahan. So ini it should be a lecture, not a rehearsal. Okay? So to the first apa namanya? First stop. Di awal-awal audio itu kita bisa tahu ini. Kemudian kalau nomor 2 beta ya. Oke, good. Ini nomor 2 beta. Zero. Kemudian nomor 3. Nomor 3 delta. Oke. Kadang bisnya ini udah datang secepat itu ya. Jadi dia harus menunggu beberapa menit dan kemungkinan nanti bisa terlambat nih cowoknya untuk menghadiri lecture. Kemudian yang terakhir cowoknya ini untuk jalan kaki, walk. Ya. Jadi akan seperti ini model apa namanya? Model soal, kemudian model audio yang ada di party, 2 orang yang ngobrol, kemudian mengenai topik yang berkaitan dengan kehidupan kampus atau kegiatan-kegiatan mahasiswa. Oke, kemudian satu lagi. Nah, ini nih yang dikatakan paling susah ya. Kita mau lihat untuk part C. Satu audio aja. TOEFL Review Exercise, Skills 23 through 27. In this exercise, you will use all of the information that you learned in Skills 23 through 27. Talk 1. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. Hello and welcome to the library. I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you'll be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours, from 7 a.m. until midnight 7 days a week, so that you'll have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on 2 areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the 2nd floor of the library. On the computer systems located in this area, you can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we're ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2. What are the library's hours during final exam week? Number 3.
What two areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Oke, ini contoh soal yang ada di part 3 ya. Jadi itu tadi nanti soal-soalnya itu berkaitan dengan tim awaitan titik A ya. Ini siapa yang ngomong, kemudian berkaitan dengan when, ada durasi waktu dan lain. Kemudian ada what ya, dan what will the students probably do. Okay, let's see number 1. What is your answer for number 1? Who? Okay, that should be delta ya. Graduate, business, students. Okay, good job. Okay, karena memang dari awal sampai akhir dia ngomong berkaitan dengan graduate. Kemudian nomor 2, nah ini kira yang mana yang paling tepat? Yap, betul. Delta ya. Jadi keywordnya ada di at any time. Oke, apalagi ketika final exam. So, it is always open. Kemudian nomor 3, kira-kira ada di yang mana nih? It's A, B, C, or Oke, ini sangat-sangat jelas ya teman-teman. Tadi ada computer, kemudian ada periodical business meetings. Oke, itu berkaitan dengan komputer dan juga business. Yang terakhir, what will the students probably do? With this, oke, good job. Delta, ya di sini kita akan show the library. Jadi, teman-teman bisa lihat sendiri ya, informasi yang dikasih itu dia in order dengan pertanyaannya. Jadi semuanya berurutan kan? Dia nggak tiba-tiba menanyakan misalnya tentang apa sih yang akan dilakukan setelah ini di nomor 1, ya. Tapi ngomong dulu sesuai dengan beberapa informasi yang ada di audionya. Oh, nomor 1 tadi mereka ngomong tentang graduate business students. Kemudian nomor 2 mereka ngomong tentang waktu kapan library-nya ini beroperasi, jam-jamnya di jam berapa aja. Kemudian setelah ngomong tentang waktu, speakersnya ngomong tentang area apa aja yang akan mereka cover dalam tour ini. Kemudian yang terakhir, oke, sekarang kita akan masuk ke tournya itu sendiri. Jadi dia tetap berurutan, dia nggak pernah acak. Nah, tadi misalnya apakah ini nanti nomor 3 atau informasi yang ketiga tiba-tiba pindah nomor 1 atau informasi nomor 2 tentang waktu library itu pindah nomor 4, tidak seperti itu. Dia selalu berurutan. Dan ada keyword-keyword yang bisa kita gunakan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, so I think teman-teman that's all that I can share. Semoga membantu ya buat teman-teman yang mungkin mau pakai sertifikat TOEFL buat biasanya buat yudisium ya, atau mungkin buat beasiswa, atau mungkin ada keperluan lain. Good luck to you. Tapi teman-teman sekali lagi penjelasan saya ini sangat-sangat sedikit ya. Memang tidak tercover semuanya karena kita 3 jam dan akan sangat useless, akan sangat tidak berguna kalau kita habis ini nggak belajar lagi. Jadi teman-teman, mungkin setelah penjelasan ini ada sedikit yang bisa diambil
teman-teman lanjutin lagi dengan latihan soal. Karena kalau nggak latihan soal, nanti sampai kita tidak bisa menjawab soal dengan baik. So you have to make yourself familiar with the types of questions dan juga listening audio ada di TOEFL test. Okay, so I think that's all from me. Thank you all for today. Saya kembalikan sama Mbak Widya. Thank you sekali lagi teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Rita. Thank you so much. Penjelasannya sangat lengkap. Setuju nggak teman-teman? Tuh, thank you, thank you. Oke. Eh, Penjelasannya lengkap banget, ada tips and trik, terus ada latihan soalnya, kita juga membahas bareng. Jadi seperti yang dibilang Kak Anita tadi, tugas teman-teman adalah latihan untuk memperdalam lagi. Teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak? Satu dua orang mungkin? Nggak ada kah? Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung open mic aja. Nggak ada ya, penjelasannya sudah keren banget. Sekali lagi, saya mewakili dari Ruang Awardi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Kak Rita sudah mau meluangkan waktunya, bersedia menjadi volunteer, dan berbagi ilmu dengan teman-teman di sini. Semoga persiapan studinya lancar dan juga ilmu yang didapatkan nantinya dapat berguna bagi Indonesia. Eh, ada sedikit apresiasi, ada sertifikat untuk Kak Rita. Terima kasih banyak, nanti akan dikirimkan. Tuh, oke teman-teman, kayaknya tadi, oke boleh kita mau dokumentasi sebentar, boleh di open kameranya, biar kita foto dulu sebentar ya, sebelum kita tutup. Oke, dirapi-rapiin dulu rambutnya. Oh, ambil ya. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Sudah mau mengikuti kelas ini. Atas partisipasinya juga, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Karita. Jangan lupa teman-teman, besok ada kelas lagi reading dengan pemateri yang berbeda. Jam 1 WIB juga. Jangan lupa untuk hadir besok. Baik. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Have a nice day. Terima kasih Kak. Have a nice day. Terima kasih, Thank you. Kak Rita. Kak.